Masih di intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Line telepon masih dibuka ya, Za. 314-1360. Pemirsa boleh telepon ke sini nanti tanya-tanya sama Ustadz Danu ataupun juga sama Mbak Edis ya. Aku mau nanya ke Mbak Edis deh. Boleh, gitu. silakan. Nah, Mbak Edis kan latihan Senin Kamis puasa, terus sudah mulai melakukan diet, begitu mahnya juga sudah mulai hilang. Punya kebiasaan khusus nggak sih atau tabiat khusus ketika puasa dan sampai sekarang ini masih segar, nggak pernah sakit kan kata selama 8 hari? Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan. Stok vitamin atau? Jadi sebenarnya gini, kemarin saya baca di sebuah itu Ustadz ada sebenarnya maaf nih kayak buat di TV ya, sebenarnya iklan multivitamin dan obat-obatan itu di stop dulu menjelang buka dan maghrib karena seolah-olah puasa itu tidak menyehatkan karena kan biar sehat minum obat ini. Kalau ilmu tauhidnya menuhankan vitamin. Nah maksudnya sebenarnya karena kita dengan berpuasa saja itu sudah cara yang paling aman dan sehat menurut Rasul, seperti itu menurut Nabi. Jadi ya alhamdulillah yang penting pola makannya benar, terus kemudian sahur ya. Menurut saya kan banyak orang nggak sahur ya Ustadz ya. Sahur itu kalau saya boleh dibilang setengah wajib, dia harus wajib karena ada nilai pahalanya juga dan itu menjaga stamina kita seharian supaya kita tidak dehidrasi juga. Dan kalau buka puasa itulah orang Indonesia, lapar mata tadi. Betul. Pengennya gorengan, semuanya akhirnya panas dalam. Akhirnya sebenarnya menyebabkan dia sakit bukan karena puasanya menurut saya ya Ustadz ya, tapi pola lifestyle-nya tersebut gitu. Buka dan juga sahurnya. Ya, kalau saya sih paling nyetok makanan. Sama berpuasa pertanyaan jawab yang tadi nyetok makanan. Sudah ada penelpon kita Mbak Edis. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kayak masih terpesona nih ngeliat kita berempat. Masya Allah. Bapak atau Ibu terputus? Oke, lanjut lagi Mbak Edis. Lanjut lagi. Iya, paling seperti itu. Terus apa namanya? Ya makanan yang bisa diangetin, rendang gitu sih kemarin juga memang pesan. Terus aku tuh walaupun belum lebaran di rumah saya udah mulai beli kastengel, saya udah mulai kan ada latihan lebaran. Kan ada ponakan 3 orang, jadi saya tinggal sama bapak, kakak, ponakan. Jadi biar ponakan saya kan biar pada semangat, yang satu SMA, satu SD, yang satu sih masih 4 tahun, 5 tahun enggak gitu. Cuman biar seru aja kalau pas buka dan sahur tuh ada makanan dan daripada kayak gorengan sih kalau saya lebih rekomen goreng sendiri, nggak pernah beli jajan-jajan gitu kan, kita tahu minyaknya ya. Iya, betul sekali. Sepertinya sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dari Bapak Safrudin di Jakarta. Ya, silakan Pak. Iya, saya mau tanya sama Pak Ustadz nih. Ya. Saya menderita sakit asma Pak Ustadz. Sejak berapa tahun Pak Samsudin, Pak Safrudin? Hampir 10 tahun ada Pak. 10 tahun. Iya. Asmanya sesak di dada atau sesak di punggung? Di dada. Di dada kiri apa kanan? Kayaknya dua-duanya lah. Oh, dua-duanya ya sesak ya? Iya. Kalau boleh saya tanya, pada waktu sesak itu, pada waktu Bapak punya pikiran, punya masalah atau Bapak marah? Memang dulunya begitu, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah mulai belajar jujur, sabar dan ikhlas itu. Oh, alhamdulillah. Selama puasa ini saya kumat itu setelah sholat asar sampai ba'da isya, itulah yang saya rasakan. Oh, itu kumat ya? Iya. Oke, Pak Safrudin umurnya berapa, Pak? 60 tahun. 60 tahun. Asmanya sejak 10 tahun, sekitar umur 50-an tahun ya, itu mulai muncul ya? Iya, betul. Oke, Pak Safrudin, saya mau tanya, ini bulan puasa kita harus jujur. Pak Safrudin, apakah Pak Safrudin ini kalau ada masalah dengan istri khususnya, apalagi kalau istrinya lagi pas keluar galaknya, relatif masalahnya Pak Safrudin hanya bisa diem, menahan jengkel sama istri, seperti itu Pak kira-kira? Betul. Oh, betul ya. Ya, Pak Safrudin, selain Pak Safrudin kan sekarang belajar sabar, belajar ikhlas, belajar ya. Sekarang Pak Safrudin belajar jadi imam bagi istrinya. Maksudnya kalau nanti istrinya salah dinasihatin ya. Kalau istrinya lagi marah, Pak Safrudin diem, tapi jangan emosi, diem aja dulu. Nanti kalau sudah istrinya nyantai, baru diomongin, ibu yang diomongin itu salah. Menurut Quran, menurut Nabi, menurut hadis, begini-begini itu nggak boleh. Pak Safrudin harus belajar seperti itu. Nah, Pak Safrudin ada satu lagi yang saya mau tanyakan nih.
Pernahkah Pak Safrudin punya ilmu satu aja? Coba diinget-inget waktu muda. Banyak. Hah? Banyak? Astagfirullahaladzim. Ya sudah, Pak Safrudin, ini waktu cepat, mumpung mudah-mudahan ini cepat. Maukah Pak Safrudin ilmunya yang relatif itu musyrik, mau hari ini di bulan Ramadan ini dihilangkan semata-mata karena Allah, mau enggak? Mau. Ikhlas beneran ini saya tanya? Ikhlas. Bener ya? Ikhlas ya? Oke. Saya akan bertanya, nanti Pak Safrudin jawab ya. Saya mau membantu untuk menghilangkan ilmu ya. Iya. Pak Safrudin, jika di dalam tubuh Pak Safrudin banyak sekali ilmu-ilmu mantra-mantra yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mulai hari ini karena Allah Ta'ala, maukah seluruh ilmu dan mantra yang Pak Safrudin miliki hilang kekuatannya dan keluar dari tubuh Pak Safrudin semata-mata karena Allah Ta'ala? Pak Safrudin ikhlas? Ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ku mohon kepadamu agar seluruh ilmu dan mantra dalam tubuh Pak Safrudin agar engkau lepaskan. Amin ya rabbal alamin. Pak Safrudin, kalau saat ini seseknya lagi kumat, jangan kaget. Saya mau tanya, seseknya lagi naik nggak ini? Saat ini habis kita ikrar. Iya, ada sedikit ya. Agak sedikit ya. Iya, Pak Safrudin istighfar 3 kali paling tidak. Astagfirullahaladzim. 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 Sudah, sekarang gimana rasanya seseknya? Ada gemetar, agak gemetar. Enggak apa-apa, itu ciri ilmu yang sudah nyatu sama tubuh, Pak. Pak Safrudin, nanti doanya seperti itu. Doa, ya Allah, jika ilmu di dalam tubuh saya termasuk ilmu yang musyrik, aku mohon ampun kepadamu, ya. Kemudian mohon ilmu tersebut dikeluarkan. Nanti badannya gemetar tidak apa-apa. Begitu Pak Safrudin? Iya. Mudah-mudahan manfaat dan juga bagi pemirsa yang lain, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Amin. Ya Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syafrudin. Cepat sembuh. Ya, mudah-mudahan sembuh ya Pak Syafrudin. Iya, betul sekali. Itu reaksi ilmu itu pasti gemeter. Gini, yang namanya di Indonesia ini kan banyak yang berpikir gitu ya Pak ya, yang namanya menjaga kesehatan juga mungkin dengan ilmu kebatinan itu sebetulnya nggak ada sinkron, malah itu dikatakan musyrik. Iya. Anak-anak muda suka ini mungkin bukan buat jaga diri, atau tanpa sadar pengasihan lah. Sebenarnya ujung-ujungnya ke sana kan. Itu ilmu juga kan? Ilmu juga. Ya, itu ilmu yang bisa dikategorikan musyrik. Apapun bentuknya ilmu itu musyrik. Apapun niatannya, katanya ilmu putih lah, ilmu apa? Nggak ada. Ilmu putih itu nggak ada. Nggak Ilmu yang benar-benar bersih hanya satu. Kayak ini tadi dengar nggak? Doanya hanya pada Allah. Iya. Niatnya ikrar juga niat karena lillahi ta'ala. Semua ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Quran sebagai petunjuk. Jadi bukan Quran sebagai ilmu. Quran sebagai petunjuk. Jadi kita baca, kita pelajari, itu petunjuk namanya. Dan tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau Rasul tidak pernah melakukan ilmu-ilmu seperti itu sudah jelas ilmunya pasti langsung gemeter di dalam. Makanya Pak Safrudin tadi gemeter. Dampaknya sampai asma ya, Zah? Dampaknya sampai psikis ya? Iya, makanya kayak seperti ini dokter juga pusing. Karena dokter kan mikirnya asma itu ya begitulah sesak nafas. Betul, sesak nafas, tapi kalau ini alergi, dari ilmu, begitu. dari ini nggak ngerti. Betul. Berbeda. Ya? Beda. Memang harusnya carinya salah satunya, insya Allah salah satu jalan tuh di intermezzo. Oke. Nah, sama kayak pemirsa di rumah nih yang lagi telepon ke kami. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana, Pak? Dengan Ibu Sri Suwarti di Lampung Tengah. Ibu. Kok Ibu, Pak? Ini Bapak apa Ibu ini? Iya, ini mewakili Pak. Oke, baik. Perwakilan dari Ibu Sri di Lampung ya. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Silakan Pak. Perwakilannya Bu Sri. Ini Pak Ustadz, istri saya ini sakit sudah lebih kurang 12 tahun. Sakit apa, Pak? Kena diabetes. Kena diabetes dan sudah komplikasi jantung. Oh, sudah komplikasi jantung. Oke. Umurnya Ibu berapa, Pak?
lebih kurang 65. Saat ini ya, 12 tahun kena diabetes ya? Iya. Oke, Pak siapa ini namanya? Pak. Iya. Bapak siapa namanya ini, Pak? Marsidi. Pak? Marsidi. 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 Martidi. Iya. Martidi. Ya. Marsidi. 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 Oh ya, Pak Marsidi. Betul. Pak Marsidi. Iya. Saat ini Ibu nonton nggak saat ini, Pak? Iya, nonton. Oke, alhamdulillah. Nonton, Jadi gini, Pak. ya, jadi begini Pak Marsidi sama Ibu, diabetes. Kalau menurut dokter begitulah, katanya banyak makan gula. Menurut saya gula itu juga bagus juga untuk tubuh, untuk energi. Tetapi secara akhlak, ada 2 akhlak kuat sekali yang sering dilakukan oleh ibu sebagaimana terkena diabetes. Ini diabetesnya ya. Kalau jantung ada satu lagi nih, ada satu lagi. Jadi yang diabetes dulu. Yang pertama, seseorang ini tidak hanya ibu aja, siapapun yang terkena diabetes itu punya sifat satu, itu merasa pendapatnya paling benar. Paham Pak Marsidi? Jadi kalau ibu itu merasa pendapatnya benar itu biasanya kalau punya pendapat nggak mau dikalahkan, nggak mau diberi masukan. Nah itu satu. Nah ini benar nggak kira-kira ibu punya sifat seperti itu? Betul. 100. Ini yang kedua, ini diabetes yang kedua ya. Yang kedua adalah kalau menyuruh itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan jengkel, marah. Ibu punya sifat ini, Bapak? Punya. Nah, kalau punya, ibu, Ustaz. ya, kalau ibu ingin sembuh karena Allah Ta'ala, 2 sifat ini harus dihilangkan. Hilangkan. Salah satunya dengan doa. Doanya kurang lebih, mohon Bapak sama Ibu, mohon ya, saya persingkat aja doanya. Istighfar 3 kali, Astaghfirullahaladzim 3 kali, terus langsung doa. Ya Allah, jika saya terkena gula dalam darah saya tinggi, disebabkan karena saya merasa pendapat saya yang paling baik, paling benar. Yang kedua, saya kalau menyuruh orang itu harus, kalau tidak saya marah. Jika itu salah dan dosa di hadapanmu ya Allah, saya mohon ampun. Doa itu diulang lagi dari awal, Pak Marsidi ya. Terus diulang lagi terus menerus. Itu doa pada Allah. Yang berikutnya adalah ibu belajar tidak merasa pendapatnya benar lagi. Jadi kalau ada orang memberikan masukan, diterima ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, kalau menyuruh coba belajar pakai tolong. Kalau menyuruh pakai tolong. Jadi jangan kalau nyuruh belum dikerjain sudah ngomel kayak begitu. Nah itu jangan. Mudah-mudahan bisa manfaat bagi ibu dan juga bagi pemirsa iNews ya. Intermezzo. Bapak Marsidi, nanti tolong ditulis itu doanya dan nanti dibaca oleh ibu tiap kali habis sholat dan diulang-ulang. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah ridho memberikan kesembuhan pada ibu. Amin. Terima kasih Pak Marsidi. Ya. Ustaz. Iya. Ini ibu ini kalau habis duduk mau bangun itu seperti dibebani berat 1 kintal gitu. Oh. Saya mau tanya satu kali lagi, apakah ibu, nomor 1 adalah apakah ibu kalau melakukan pekerjaan ini, sudah pekerjaan, entah di rumah, entah di luar, seringnya jengkel. Iya, Ustaz. Betul ya, 1 itu, ini yang beban di badan, 1 itu. Yang kedua saya tanya lagi, apakah ibu dulu sering ke orang pintar, minum air putih, kemudian pakai bacaan tertentu dibaca sama ibu. Mohon maaf ini. Enggak, Ustaz. Iya juga. Lah kok penuh ya? Enggak. Oh tidak, kalau itu tidak. Kalau enggak, Ustaz. Enggak. Itu tidak pernah, aman berarti. Berarti begini, yang badannya berat itu insya Allah yang dari tadi yang nomor 1, ibu kalau melakukan pekerjaan seringnya jengkel. Nah, itu yang memang kuat. Jadi nanti doanya digabung dengan yang diabetes. Jadi doa, ya Allah jika selama ini badan saya berat
karena saya dalam melakukan pekerjaan baik di rumah maupun di luar, saya sering jengkel, saya sering emosi, saya sering marah. Jika itu dosa di hadapanmu, saya mohon ampun kepadamu. Doa ini diulang terus. Insya Allah nanti mudah-mudahan badannya mulai ringan, dan ringan. Mudah-mudahan manfaat Pak Marsidi, mudah-mudahan berkah untuk Ibu juga, dan Allah ridho agar Ibu sembuh. Amin. Amin. Terima kasih Pak Marsidi dan juga Ibu Sri, cepat sembuh. Ya. Ya, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan doa dan dibantu oleh Pak Ustadz Danu bisa sampai dan sembuh ya. Sembuh. Betul sekali. Nah, usai jeda ini pemirsa, kita akan masih buka line telepon kembali, akan bincang-bincang lagi, tapi sebelumnya kita akan memberikan satu informasi di mana bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah ini untuk Anda dan penuh barokah tentunya ya. Habib Lutfi bahkan membagikan ulasan mengenai hikmah bulan Ramadan dan juga tarawih. Seperti apa? Kita lihat informasinya. Samping sholat tarawih dan fadail sholat tarawih itu sudah banyak lagi yang menerangkan. Tidak terlepas pula setelah tarawih jangan lupa kita tadarusil Quran untuk membaca Al-Quran. Syukur kalau bisa kita mengetahui makna-makna dalam Al-Quran, dan tidak lebih dari itu juga kita mengetahui apa sebenarnya tarawih itu untuk kami semuanya. Pahala-pahala dan rahmatnya Allah yang melimpah khususnya di dalam bulan Ramadan jangan sampai kami sia-siakan. Dan setiap kita hasil daripada 1 puasa, 2 puasa, besok insya Allah 3 puasa, semoga dari yang puasa pertama akan menjadi pelajaran untuk kita, dan puasa yang kedua itu pun akan menambah pelajaran untuk kita semuanya, sehingga kita ketika 30 hari puasa atau nanti 29 hari kita puasa bisa mampu membawa bekal pulih-pulih dalam puasa bulan Ramadan untuk bekal menemukan bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.